Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang bisa gabung dengan Jembak silahkan gabung dulu. Di sini baru ada 5 orang yang gabung. Silahkan, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi ini kalau misalnya nanti ada yang mau ditulis, mau dikerjakan dan lain-lain, bisa gunakan Jembaknya. Sedangkan kuliah hari ini adalah topiknya yang sudah ada di layar Anda, yaitu designing services. Kalau kemarin kan designing produk, sekarang designing services. Beli masuk, baru datang. I don't need no explanation. Thank you. Nggak apa-apa, malah dari silakan nyanyi. Maaf Pak, lupa. Nah, kenapa dong, santai aja, kita kan belajar santai. Oke. Saya ini belum ada ya. Devi belum ada. Siapa Pak? Devi. Kalian saya pemaaf. Devi Yuliana Sari nggak ada. Hadir Pak. Devi Indah, sorry. Devi Indah Cahyani belum hadir. Dita belum hadir. Geraldi belum hadir. Muhammad Rifaldi belum hadir. Nanda Nabila belum hadir. Rizky Maulana belum hadir. Ya, yang lain sudah ya. Pak, tadi Nanda Nabila katanya pergi, Pak. Apa? Nanda Nabila tadi katanya izin pergi. Nggak kedengeran, ditulis di chat kalau ngomongnya pelan-pelan. Atau volume suaranya tolong diperbesar, oke? Oke, kita hari ini belajar tentang designing service. Sebelum belajar designing service, kita ini adalah ininya Fitria sudah masuk. Oke, tadi Fitria sudah ya. Oke, sudah disimpan, sudah. Kemudian kita akan mempelajari lecture outline-nya hari ini adalah service ekonomi. Jadi ekonomi dalam bidang jasa, karakteristik dari service, proses desain service, alat untuk desain service, serta salah satu yang sudah Anda pelajarin di business decision modeling, analisis antrian untuk memperbaiki meningkatkan service. Itu yang akan kita bahas hari ini, tapi bisa juga meluas yang berhubungan dengan production operation dan dalam hal ini dalam bidang jasa. Kemarin ada permintaan yang, Pak, kok jasa nggak disebut-sebut ya? Ini sekarang jasa, desain jasa. Oke. Sebelum ke sana saya ini kan dulu tahun 80-an itu Indonesia itu masih di bawah tahun 80 masih disebut sebagai negara pertanian. Negara yang berbasis sumber daya alam, yaitu dasar pertanian. Kemudian ada suatu usaha dari pemerintah. Ini mukanya memang sengaja nggak dilihatkan semua ya, berarti dianggap nggak hadir ya. Halo. Oke. Jadi sebelum 80-an itu dibuat seperti itu, kemudian saya perkecil aja dulu, saya mau lihat orang-orangnya. Yang datang hanya 22. Oke, udah belum semua nih? Jangan-jangan ada yang bawa-bawa ke sini, datang ke sini lagi. Oh, Geraldi baru datang, baru hadir.
Oke, nah gitu kan kelihatan enak mukanya kelihatan gitu. Daripada saya ngeliain layar komputer, ya. Oke, jadi saya cerita dulu tentang Indonesia dulu ya untuk jasa ini. Jadi tahun 80-an negara Indonesia industrinya lebih banyak industri pertanian. Nah, padahal pada waktu itu anggapan bahwa kalau negara dalam pertanian itu masih negara terbelakang, under development kalau dikeren-kerenkan ya. Nah, padahal negara itu adalah negara yang belum maju sama sekali kalau negara masih pertanian. Nah, dibuatlah konsep. Salah satunya kebetulan waktu itu IPB mengusulkan industri berbasis pertanian. Nah, kemudian dipanggillah Profesor B.J. Habibie yang waktu itu masih ada di Jerman karena sekolah di Jerman dan kerja di Jerman untuk mengembangkan perindustrian Indonesia oleh Pak Harto. Pulang ke sini, usulan yang dari industri pertanian itu diketawain, nggak penting. Kita harus langsung naik ke industri karena apa? Malu, negara kita belum negara industri. Tapi karena kita belum lengkap, belum punya sarana industri yang baik, belum ada tenaganya, kemudian ini akhirnya dibuatlah industri berbasis substitusi atau industri substitusi impor. Artinya bahan mesinnya diimpor, kemudian ininya semuanya bahkan bahan bakunya untuk membuat industri itu biji plastik diimpor. Kita ekspornya apa? Minyak mentah, belum diolah. Baru biji plastiknya ada zat-zat kimia yang dihasilkan dari minyak diimpor oleh Indonesia. Di saat yang sama Singapura saat itu sudah mulai ke arah industri jasa, dianggap sebagai negara sangat maju karena urutannya adalah industri bahan baku, kemudian atau produksi bahan baku langsung dijual, itu masih negara yang masih belum maju. Kemudian negara industri, negara Eropa, negara Amerika, dan negara-negara maju lain itu adalah negara industri. Kemudian lebih lanjut lagi adalah negara yang mengandalkan jasa sebagai sektor ekonominya. Nah, itu yang paling Eropa sudah mulai ke arah sana, Amerika juga, Asia masih belum banyak. Asia itu lebih banyak, dan Afrika tentunya lebih banyak bahan baku yang dibuat, mengekspor bahan baku yang belum diolah, masih kayu gelondongan, kemudian minyak mentah yang dijual. Karena minyak mentah kita lebih mahal, maka dan malas memproses, akhirnya dijual aja minyak gitu aja. Kita beli bensin premium, beli solar, beli ini dari luar negeri. Karena kita nggak punya kilangnya juga untuk mengolah minyak mentahnya. Minyak kita minyak berat, jadi nggak bisa diolah. Kemudian akibatnya apa? Industri kita juga maju, tapi sangat rentan sekali dengan gejolak ekonomi karena kita tidak mendasarkan industri yang berbasis sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita jual, kita beli barang untuk dibuat barang lain. Akibatnya daya saing kecil dan lain-lain. Nah, berikutnya di tahun-tahun terakhir ini, apa yang Anda rasakan sekarang? Bahwa perubahan teknologi komunikasi yang sangat pesat lagi, belum lagi dengan situasi COVID ini, apa yang terjadi? Apa yang banyak berkembang di dalam industri di sekitar Anda sekarang? Silakan. Ngomong, ayo. Nyalakan aja mic-nya. Karena ini kuliahnya diskusi ya, lebih banyak kita ini. Kemana, Nadifa? Ada yang mau di ini kan? Apa sih sekarang yang kamu rasakan? Udah nggak usah 2 tahun, beberapa bulan yang terakhir ini apa yang paling banyak berkembang?
Kok diem semua? Ayo dong. Bisnis online, Pak. Bisnis online. Apa bisnis online artinya? Lebih banyak Maksudnya, apa? pakai media sosial kayak gitu-gitu kan pakai teknologi, Pak. Itu karena media komunikasi yang sangat meningkat. Jadi lebih banyak bisnis online. Dan bisnis online-nya apa bentuknya? Yo, Makanan. saya kasih contoh aja GoFood. Apa itu? Makanan. E-commerce, Pak, e-commerce. E-commerce. Nah, e-commerce itu apa? Kan e-commerce bisa saja saya jual barang e-commerce. Saya produksi barang, saya jual, itu juga produksi industri biasa. Tapi yang lebih banyak apa? Makanan. Kopi, Jasa Makanan. pengantaran makanan. Penghantaran makanan. Apa itu istilahnya industri apa itu? Jadi Franchise. service. Industri jasa. Ya kan? Menghantarkan makanan, kemudian menjual, dropshipper menjualkan barang orang, dia kemas dalam bentuk yang lain, kemudian dijual, dia nggak punya produk. Ya, industri makanan jelas industri jasa, industri hotel, industri jasa, pendidikan, industri jasa juga. Nah, jadi industri-industri bahkan yang paling besar apa industri jasa yang paling besar? Ting. Kamu kalau mau nanti kalau lulus mau kerja di mana? Yang paling kamu ini inginkan di mana? Unilever, Pak. Mana Desa? KUB. KUB. Unilever. Bukan ininya, bidangnya. Jangan perusahaannya. Apa bidangnya? Saya di Human Resource, Pak. Apa? Keuangan, Reza? Pak. Apa Reza tadi? Human resource, Pak, kata Reza, Pak. Human resource. Oke, kalau ini yang kamu dengar yang gaji paling besar di mana? Kalau kerja loh ya, bukan ini ya, bukan membuat lo ya, bukan buat bisnis loh. Pertambangan, Pak. Satu, kedua, Minyak, tambang minyak. apa? Perminyakan, Pak, sampai ke Ada pertambangan dengan perminyakan yang bersama lah. Iya, sama. Minyak dan tambang. Oke. Di ini, Pak, di perusahaan rokok, Pak. Perusahaan rokok. Terus berikutnya Pajak, Pak. apa? Pajak, bea cukai. Pajak. Oh, kerja di keuangan. Nah, industri jasa yang paling besar di mana? Ada nggak yang berminat misalnya menjadi sekarang? Atau Ekspedisi, gini deh. Pak. Apa? Ekspedisi. Apa, Ekspedisi. ekspedisi, logistik, itu jasa. Selain itu ada yang sangat dicita-citakan. Enak di situ ngitungin duitnya orang. DPR, Pak. Kok DPR? Bank, bukan Pak, bank. Betul. Itu industri yang penghasilannya cukup besar, perbankan. Ya kan? Pendapatannya boleh dikatakan lebih stabil dan lain-lain. Kenapa? Ya memang mereka nggak ngapa-ngapain kok. Mereka cuma menghimpun uang orang, kemudian meminjamkan pada orang. Kalau enggak, simpan aja di BI, sudah dapat bunga atau spread sekitar 5%. Cuman tabungan dari kamu dia deposito di SBI, sudah dapat 5%. Jadi industri jasa dan industri perbankan memang cukup tinggi sekali ininya. Selain tadi industri pertambangan, iya. Kerja di pertambangan, iya, tapi kerjanya capek sekali. Kerja di laut, kena panas, kena ini, oh ya mungkin yang kerja manajemen oke, masih ada di daratan. Sekarang lebih banyak minyak ada di lepas pantai. Pertambangan, masuk keluar gunung. Yang cewek-cewek, waduh, mikir-mikir juga.
kan nggak sempat pakai lipstick nanti kalau masuk keluar gunung, ya kan? Oke, jadi industri jasa itu merupakan industri. Bahkan ada industri jasa yang sangat berkembang sekali saat ini. Apa yang tiba-tiba menjadi unicorn Indonesia? Startup mungkin, Pak. Apa? Startup, e-commerce. Nggak kedengeran. Kenapa sih? Apa saya E-commerce ya, e-commerce. yang kurang dengar atau gimana ya? E-commerce Pak katanya. E-commerce itu maksudnya? Yang jelas dong e-commerce itu, semua e-commerce loh. E-commerce itu kan perdagangan secara elektronik e-commerce. Itu jasa juga. E-commerce apa yang paling gede sekarang? Tokopedia. Tokopedia. Nomor 1 Tokopedia atau Lazada atau Blibli atau Shopee atau yang lain. Itu semua e-commerce. Tapi ada yang satu yang nggak jualan apa-apa kok. Gojek. Apa yuk? Gojek masuk ke Pak? Yang benar-benar jasa. Gojek, Grab Pak. Itu jasa pengantaran satu. Berikutnya apa? Ayo kita supaya semua bergerak. Jadi oh iya ini loh industri ini. Sekarang kuliah dalam bentuk apa sekarang? Kuliah atau sekolah? Online. Online. Siapa yang paling beruntung dengan online ini? Apa? Yang jasa Zoom. Penyediaan ini meeting online. Ada lagi yang membantu anak-anak SD, SMP, SMA. Zoom. Apa? Kayak ruang guru gitu-gitu Pak. Ruang itu dengan tiba-tiba menjadi kaya raya. Hampir seluruh provinsi menggunakan dia, seluruh anak-anaknya menggunakan dia. Sampai jasanya dia yang tadinya ini dia bisa memberikan diskon sampai 40%. Tapi keuntungannya masih bermiliar-miliar. Nah, itu adalah salah satu pengembangan dari karena adanya pengembangan teknologi dan lain-lain. Malah orang lebih percaya apa yang ada di ruang guru dan lain-lain daripada yang ada di kelas. Bahkan sekarang kelas hampir nggak ada, gitu kan? Gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari industri jasa. Jadi operation di dalam jasa jadi sangat kompleks sekali. Kalau Anda lihat bahwa sebagai contoh di sini adalah Gojek saja, dia Gojek atau Grab yang pengantaran, dia harus mengelola beribu-ribu, beratus-ratus ribu atau berjuta orang yang menggunakan kendaraan sendiri untuk mengambil penumpang dan seterusnya. Nah, itulah bagaimana dia mendesain suatu servis yang tadinya mungkin tidak dipikirkan oleh orang sama sekali. Nah, itu sebagai pengantar seperti itu. Sebagai Anda bisa ini kan bahwa apa saja yang ini kan tadi bisa Anda gunakan apa namanya brainstorming Anda aja industri apa saja itu ditaruh di Jamboard juga bisa. Silakan Anda coba sambil belajar menggunakan nanti kalau hitung-hitungan gini. Oke, apa saja tulis. Cara nulis kita pakai teks gini, ya. Misalnya industri di sini industri, contohnya ruang guru. Itu industri apa? Kemudian ada lagi Gojek. Kemudian ada lagi Grab mungkin. Grabnya pakai B ya. Nah, Anda silakan tulis apa diteruskan di sini. Apa aja tadi? Yuk silakan. TikTok. Kalau mau ngedit, ini diklik ini, edit. Kalau enggak ditambahin aja sendiri lagi di bawahnya apa nih, misalnya industri game,
online. Ya, itu beberapa industri yang ini. Ayo, biar aktif, biar nggak ngantuk. Itu langsung tulis di situ, Pak. Kenapa? Langsung tulis di situ. Oh iya, apa yang kamu pikirkan tadi tulis di sini. Apa yang kamu omongkan tadi tulis di sini. Saya kasih judulnya industri jasa. Zenius itu apa? Itu sama kayak ruang guru gitu. Zenius juga kayak orang guru. Iya. Soalnya saya pernah dengar Zenius itu Zenius atau apa itu bukannya BTN itu. Itu beda lagi Pak, pakai J. Kalau ini pakai Z. Oke. Terus, nah ayo. Apa kira-kira? Boleh diacak, boleh kok. Nanti kita kelompokkan, yuk. Ini masuk apa? Ini mungkin saya harus pecah nih ya. Netflix, Pak. Nih. Kenapa? Netflix. Tulis dong, tulis. Saya nggak ngerti pakai HP. Nggak ngerti pakai apa maksudnya? Pakai mesin ketiknya aja ini, pakai teks ini. Teks, tulis di sini pakai ketikanmu. Apa? Nah, Netflix, oh betul, Netflix. Terus ada satu lagi selain Netflix itu apa? View. Google Plus. View. Boleh. Disney Plus. Iya, Disney Plus atau IndiHome, Indovision, iFlix. Iya. Coba. Ada lagi yang ini di dalam industri kesehatan. Halo dokter, Pak. Halo dokter. Halo dok ya. Ada lagi yang di bidang ini apa penyaluran barang-barang petani kepada ini langsung ke konsumen. Tani Hub kalau nggak salah. Terus ada yang bidang keuangan. Mana yang bidang keuangan? Tidak sama sekali sih. OVO, Pak. Dompetku, Pak. OVO, Pak. Dan aku dia ini. itu. OVO, Bapak. JNT, si cepat JNT, ada lagi apa namanya? Banyak sekali ini ya. Dana. Oke. Halodoc. Selain Halodoc, tentunya mereka akan menyediakan psikologi secara online dan lain-lain itu juga punya. Ada sekarang mulai ini. Ya, good. Netflix, TikTok. Netflix itu, TikTok itu adalah sejenis game online. Saya bilang, atau apalah entah itu. Zoom ini adalah penyedia jasa untuk meetingnya. Zenius tadi? Apa? Kayak ruang guru gitu, Pak. Belajar online, Pak. Belajar online. Ruang guru. Nah, kan bisa digitukan kan? Ini kelompok 1. Sip. Lanjut. Traveloka, apa ini? Oh, perjalanan jasa ini. Jasa tiketing, tiket.com. Ini baru yang online saja loh ya. Kayak gini banyak. Nah sekarang ini banyak saya Among Us tuh game ya. Oh game. Termasuk juga apa PUBG, terus apa battle apa? Free Fire.
Iya, yang suka main game kan tahu tuh, banyak sekali tuh. Mobile Legend, Pak. Nah, ML ya, Mobile Legend. Kemudian bagian membacok-bacok orang nggak jelas itu kan, orangnya juga bunuh. Jadi itu adalah gambaran Anda pada Anda bahwa itu loh luasnya industri jasa. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah menyediakan apa-apa, hanya menyediakan bandwidth sama sistem penghasilannya. Kalau Anda ingin tahu penghasilan dari ini, penghasilan salah satu deh, minta apa sekarang? Netflix, penghasilan Netflix. Netflix revenue tahun 2020. Netflix revenue, total revenue of Netflix itu adalah 6,1 billion US dollar. Nih. Netflix revenue. Oh, sorry. Nggak bisa gini caranya. Ini aja. Saya tarik aja ini. Ini Netflix revenue. Jadi Netflix revenue tahun kuartal 1 2011 sampai sekian. In second quarter tahun 2020, pada kuartal kedua, total revenue adalah 6,14 billion dolar. Bayangkan saja, miliar dolar, 6,14 miliar dolar. Itu jasa. Makanya industri jasa itu, kalau kita harus menjual singkong, kira-kira berapa ton singkongnya? Ya. Jadi memang industri jasa itu sangat-sangat besar sekali, sangat bisa diandalkan untuk sebagai ini kan. Ya. Semua itu ini. Kalau misalnya seperti game ya, tadi apa namanya? Mobile Legend. Revenue. Ya, nih. 214 juta tahun 2019. Juta dolar, bukan juta aja. Karena Anda suka main game, maka dia dapat sekian. Kalau saya tanya, berapa pendapatan Google atau Zoom aja? Nih, tahun 2020 kuartal 1 122 juta dolar, 145 juta dolar, 166 juta dolar. Jadi kalau Anda bisa menyediakan servis yang bagus dan disukai oleh banyak orang, maka boleh dikatakan Anda tinggal memanage saja, mengatur saja, uangnya ngalir sendiri. Oke? Oke, cukup perkenalan untuk mengapa kita membahas servis ini. Nah, di dalam servis ini, ya, kalau kita perlihatkan di sini bahwa US itu manufacturingnya hanya ini tahun 2011 ya, servis ekonomi tahun 2000 sekarang berapa? Tahun 2020. Servis ekonomi 2020. Menurut dia meltdown sekarang ini, tapi servis ekonominya agak menurun, tapi spring ini maaf.
US Service Economy grow again in September. Service Economy key indicator. Ya, kurang ada. Apa ini saya jelaskan di sini aja. Ini tahun 2011. Indonesia lebih banyak agriculture-nya. Thailand demikian juga, Filipina juga. Tapi ini sudah disalib semua oleh Vietnam sekarang. Manufakturnya hanya berapa persen ini, nah jasanya adalah sisanya. US itu agriculture-nya hampir nggak ada, tapi dia ekspor kemana-mana jagung, kedelai, dan lain-lain karena efisiensi. Karena ekonominya sangat besar sekali, ini dalam persen ya. Kemudian manufacturing ekonominya jauh lebih sedikit daripada service ekonominya. UK, Singapura, Australia, France, Jerman, Jepang, Korea apalagi dengan adanya BTS dan Samsung, serta ini, maka dia memang servis ekonominya cukup tinggi. India juga demikian, servis ekonominya cukup tinggi. Taiwan, nah ini menunjukkan bahwa negaranya dianggap semakin maju kalau dia semakin banyak servis ekonominya. Saya lanjut. Anda bisa mencari di internet. Sekarang Indonesia berapa, di mana bentuk servis ekonominya cukup, servis ekonomi of Indonesia. Nah, bisa dicari seperti itu. Ini kalau di Wiley ada service sector development di Wiley itu ada anunya untuk tahun berapa ini? Saya agak lupa. Ini industri agriculture developing Asia, Caribbean, ini 2016, 2000 yang ada di datanya di penelitian. Ini tahun perkembangannya sampai ini. Saya tarik aja di sini. Nggak mau. Ini adalah perkembangan servis ekonomi di Asia. Armenia, Indonesia itu mana Indonesia ya? Southeast Asia, Indonesia. Oh, nggak ada datanya malah. Dianggapnya sudah Indonesia itu servisnya sudah pentingnya, aduh sayangnya nggak berwarna sih. 1, 2, 3, berarti tahun 2015 adanya datanya. Di tahun sebelumnya tidak ada. Ini adalah Southeast Asia itu masih hampir sama dengan yang grafik yang tadi. Tahun 2015, tapi sudah mulai meningkat jumlah sektor servisnya. Jadi itu ya. Nah kemudian di Amerika, maka di sini manufacturing 14%, agriculture 1%, industri lainnya, industri macam-macam ini, industri lainnya adalah 4%, dan industri jasanya adalah 81%. Salah satu jasa yang paling seringnya kamu ingin kunjungin adalah Disneyland. Ya kan? Terus Hollywood. Itu adalah industri jasa di Amerika. Kamu kedinginan, Reza? Oke. Kemudian karakteristik dari industri service itu adalah bentuknya adalah tindakan, deed atau performance. Jadi bisa bentuk film itu industri jasa, penyembuhan dokter dan lain-lain itu industri jasa, konsultan industri jasa, kemudian kontraktor juga industri jasa, walaupun dia jasanya konstruksi. Ya, tapi dia lebih banyak ke industri jasanya.
karena dia menjual tenaga jasa tindakan, dan bentuk objeknya tangible objek nyata dengan facilitating service. Kalau karakter service. Kalau service ini, kalau goods berarti barangnya ada. Kalau memfasilitasi service fasilitasi, contohnya beli mobil ada servisnya, beli alat ada servis perbaikannya, itu facilitating services. Kemudian facilitating good, almost all service purchase. Ya, ini all good purchase. Oke, kita lanjut, nggak ada pertanyaan. Nah, ini kalau dilihat secara ini, bahwa perusahaan mobil itu menjual barang, itu 75% berada di produksi barang dan menjual barang, sedangkan servisnya itu ada di sekitar 25%. Sebagai contoh, kalau di Indonesia, yang jual Toyota Astra Manufacturing, Temin, yang servisnya Astra Motor misalnya. Dia yang jual bisa Daihatsu, yang servis Astra, dan seterusnya. Yang jual itu sekitar 25%. Kalau rental car, mobilnya harus ada 50-50, servisnya juga ada. Kemudian kalau take off foodnya itu sekitar 60%, ininya sekitar 40% servisnya. Restoran, jangan dibayangkan kayak restoran ini ya. Kalau restorannya adalah restoran apa namanya, warteg atau apa, maka ini mungkin bergeser ini, barangnya lebih banyak daripada jasanya. Tapi kalau restoran yang misalnya Anda duduk di situ sejam nunggu makanan digoreng dan lain-lain, restoran yang mahal biasanya, maka dia barang yang dijualnya, produknya cuma 25%, jasanya yang sampai lebih dari 20% ya. Ya. Jasanya yang bisa lebih dari 75%. Telepon juga demikian. Rumah sakit lebih banyak jasanya daripada barang yang dijual. Walaupun kemarin saya sempat marah-marah nih. Kebetulan dulu saya pernah kerja di pedagang besar farmasi tahun 90 sampai 95. Ngelihat harga jual barang, harga jual obat di rumah sakit, itu saya bilang ini pemerasan benar. Saya bandingkan kemarin itu ada salah satu obat namanya kayak keren-keren aja, Rinovet. Rinovet mah cuma untuk orang melancarkan apa hidung pilek yang isinya ephedrine. Itu harganya obatnya kalau di luaran sekitar mungkin 2.000-3.000 rupiah, tapi di apotek bisa sampai 6.000 rupiah. Alasannya tentu karena di rumah sakit tempatnya lebih nyaman, dan saya kira enggak, karena kita beli barang di mana-mana juga nyaman kok sekarang. Malah ke rumah sakit saya ngeri sekarang, tidak nyaman lagi. Tapi kemarin dengan adanya jasa asuransi kesehatan, rupanya rumah sakit itu dengan semena-mena saja harga rupiah obatnya sangat tinggi sekali. Mungkin itu yang perlu diperbaiki dalam sistem perdagangan di Indonesia. Rantainya terlalu panjang. Kemudian massage lebih banyak jasa daripada barang ini. Kalau barangnya tentu minyak dan lain-lain. Persiapan pajak lebih banyak jasanya karena barang ini sedikit sekali. Sedangkan pemotongan rumput pasti jasa saja. Karena pemotongan rumput kalau di luar negeri, motong itu tidak perlu membawa alat. Alatnya disediakan oleh orangnya masing-masing. Jadi jasa potongan rumput itu adalah benar-benar 100% servis
Oke. Ada yang bisa diberikan lagi, jasa apa lagi yang bisa gini di continuum ini? Goods-nya berapa persen, service-nya berapa persen, atau yang tadi game. Game itu berapa persen masing-masing? Servis semua nggak sih, Pak? Servis semua. Nggak ada barang yang dikirimkan. Bahkan software juga demikian sekarang. Seluruh software semua online kan. Zoom kan nggak pernah berjualan apa-apa. Barangnya produksinya sudah diproduksi sekali, itu alat saja, kemudian dia jualan, jadi dia jualan jasa. Contoh seperti itu. Yang lain kalau di industri di Indonesia, yang jasa yang sangat digenjot oleh pemerintah, bahkan dibangunkan infrastruktur besar-besaran. Come on. Think about it. Ini Pak, MRT Pak. Apa? MRT. MRT. Itu kan jasa Pak. Iya. Jasa transportasi. Ada Iya. lagi yang diharapkan merupakan itu. Kalau itu untuk penghematan ini kan, penghematan biaya. Kalau MRT supaya mass rapid transport kan. Ada yang untuk pemasukan nih, pemasukan devisa terutama. Dan seringkali dikampanyekan di apa namanya, di TV. Saya kasih Tempat ini, wisata gitu nggak sih, Pak? betul, Komodo, Labuan Bajo itu berapa banyak rintangannya di Santi Borobudur. termasuk juga yang di ada orang Lombok nggak sini? Nggak ada. Sirkuit, balap motor, GP. nah GP, itu adalah industri jasa juga. Bali sudah pasti ya. Kemudian Manado itu juga sedang diperbesar sampai buatkan jalan tol kan. Baru-baru ini itu karena memang diharapkan dia merupakan pemasukan yang cukup besar. Kita lanjut saja, itu untuk menggambarkan pada Anda. Nah, ini karakteristik dari servis adalah tidak pasti akan tidak bisa dipisahkan